Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Selamat Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari yang terdapat dalam Markus pasal yang 11 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara berkata Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di Yerusalem, tepatnya di bait Allah, ya Yesus melihat orang-orang di sana berjual beli di bait Allah. Mereka memperdagangkan, ada penukaran uang di sana, ada meja-meja penjual merpati dikatakan. Namun ketika melihat keadaan ini, Yesus menjadi marah, dikatakan Yesus membalikkan semua meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Saudara, mengapa Yesus menjadi sangat marah melihat keadaan ini? Karena orang-orang yang ada pada waktu itu menyalahgunakan bait Allah. Benar, orang-orang yang datang ke sana tujuannya untuk beribadah, membawa persembahan kepada Tuhan. Namun banyak orang yang menjadikannya sebagai ajang jual beli. Mereka mencari keuntungan pribadi, ya. Menjadikan bait Allah sebagai tempat berjual beli untuk memperkaya diri sendiri, untuk menaikkan status sosial mereka lewat perdagangan di bait suci. Tindakan mereka ini yang membuat atau menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Hal inilah yang Yesus ingin bersihkan. Hal inilah yang Yesus ingin sucikan. Mengapa? Penyalahgunaan bait Allah. Bait Allah atau bait suci adalah rumah doa, di mana umat Tuhan bertemu dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan dengan pengabdian kepada Tuhan. Membawa seluruh kehidupan mereka untuk datang di hadapan Tuhan dengan bawa persembahan, mengabdi kepada Tuhan. Namun pada waktu itu, bait suci dijadikan sebagai ajang jual beli, di mana setiap orang bebas memperdagangkan barang dagangan mereka, tujuannya untuk memperkaya diri mereka sendiri, bahkan menaikkan status sosial lewat perdagangan ini. Saudara berkata Tuhan, bait Allah yang adalah rumah doa, di mana umat-umat Tuhan datang berkumpul dan berhimpun, ya, memuji menyembah Tuhan dalam doa dengan pengabdian kepada Allah, jauh dari keinginan-keinginan duniawi, jauh dari kepentingan-kepentingan duniawi. Ketika kepentingan duniawi atau keinginan duniawi dibawa masuk ke dalam bait Allah, disitulah Yesus katakan mereka menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Bait suci jauh dari kepentingan duniawi, jauh dari keinginan duniawi. Yang ada di sana adalah pertemuan umatnya dengan Allah, dengan pengabdian. Namun ketika umatnya pada waktu itu menyalahgunakannya menjadi ajang duniawi, menaikkan status sosial dan mencari keuntungan diri sendiri, saat itulah Yesus bertindak. Saudara berkata Tuhan, ketika umat Tuhan datang ke bait Allah membawa kepentingan duniawi, ya, membawa keuntungan, mencari keuntungan pribadi untuk menaikkan status sosial, maka saat itulah dikatakan bait Allah berubah menjadi sarang penyamun. Saudara berkata Tuhan, ketika kita datang di hadapan Tuhan, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita membawa hati kita yang tulus, hati kita yang kudus, yang suci, dengan kerinduan bahwa Tuhan, kami datang bawa hidup kami datang membawa hati kami untuk menyembah Engkau, mengabdi kepada Sang Pemberi kehidupan. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, mari kita melihat bahwa kita datang di hadapan Sang Pencipta, Sang Pemberi nafas kehidupan. Sehingga ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita membawa hati yang penuh dengan penyembahan, hati yang kudus, hati yang tulus kepada Tuhan. Sehingga segala ibadah kita, segala pengabdian kita kepada Tuhan menjadi ibadah dan pengabdian yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauh dari kepentingan pribadi, jauh dari kepentingan duniawi apapun. Namun ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa hati yang tulus, yang benar-benar rindu, membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan sebagai pengabdian kita kepada Allah, sebagai Dia sebagai Allah pemberi kehidupan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih buat kemurahan dan anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami datang di hadapan Tuhan, biarlah kami boleh membawa hati kami yang kudus, yang tulus mengabdi, bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami,
Sehingga segala ibadah kami yang kami lakukan kepadamu, yang kami persembahkan kepadamu, menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang boleh menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepadamu Tuhan. Hingga hari lepas hari Tuhan boleh melihat bahwa kehidupan kami Tuhan menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar penyertaan alam jadi bagian dalam kehidupan kami. Apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kerinduan, bahkan pergumulan kami Tuhan, biar Engkau Allah yang saja yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, keluar masuk kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, biar penyertaan alam jadi bagian dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.